Satu itu, yang kedua dia kalau berak nggak nutup pintu. Karena ada momen gue gini, macanya ya, gue meyakinkan dia sebenarnya suka sama gue apa enggak sih, atau dia cuma nyari teman hangout, teman kesepian gitu. Tapi kalau ngobrol juga nyambung, chat juga jalan terus, kayak perhatian kalau di chat, suka kirim emoji unyu, tapi setiap kali ketemu gak ada sentuhan gitu loh. Kayak aku boleh disentuh bang. Akhirnya ada satu cara waktu itu gue bilang gini sama dia, pas dia pulang, Hairi, kamu kan baik banget ya sama aku ya, udah ngajak aku makan, nonton, jemput aku. Nah aku tuh nggak tahu bilang terima kasih ke kamu itu tuh gimana. Kayak gitu kan. Soalnya kalau aku cuma bilang terima kasih tuh kayaknya biasa banget. Kalau aku cium kamu boleh gak? Five, four, three, two, one, open the door. Mana suaranya lagi? Bisa begini. Mana suaranya lagi? Mau aja lu nurut. Cium tangan dulu kayak video-video ya. Aduh gue tuh gak suka sama hal kayak gini nih. Kayak jokes tatar juga, yang gue juga gak pernah ketemu di sehari-hari obrolan kita. Tapi seneng banget ya sayang ya. Iya. Video kita yang kemarin itu, yang ini nih. Iya. Ya, ini kita, ya. Enggak, udah. Kalau kebanyakan porsinya nggak terlalu bagus. Jangan jokes sama diulang-ulang. Oh yaudah. Simpan sampai buat nanti. Iya. Udah mulai ngeselin nih bocah. Jadi kita mau ngucapin makasih buat yang udah nonton. Karena kita juga nggak expect lah. Iya. Bahkan yang komen tuh sampai berapa sih ya kira-kiranya 450 orang. 454 ya? Iya, kayak apalagi tuh kita bikin kontennya iseng-iseng ngobrol, terus itu cuma kekepoan kita berdua satu sama lain untuk bikin pertanyaan. Nah sekarang kita melempar kekepoan itu kepada teman-teman di rumah. Dan kita kumpul sekitar berapa sih? Berapa nih ya? Cari lagi gimana sih? 1174 pertanyaan untuk Iya. Salah. Ralat. Berapa sih yang betul? 2000. Nggak usah disupport kalau emang kurang. Nggak apa-apa. Oke, kita akan langsung bacain pertanyaannya dari kalian dan kita langsung jawab. Ya, ini tanpa yang briefing, tanpa TD kali-kali, dia pun baru tahu kalau syuting kali ini tuh kontennya itu. Dia nggak tahu. Ini gue baru buka komen-komen yang di ini kontennya konten apa? Udah duduk aja kan. Oke, dari @Umi-Nuryani 2319. Iya. Siapa mantan pacar Hairi? Ini nggak pernah diungkap ke publik, guys. Eksklusif di Kiki Saputri official. Karena wartawan aja nggak pernah mengungkapkan pertanyaan itu loh. Iya. Sebelum sama Kiki Saputri, mantan itu siapa? Kok akhirnya ke gua? Siapa sih mantan kamu yang? Ada satu orang sih. Satu orang. Iya, bermakna banget dalam hati gue. Berani-berani ya dia ngomong bermakna depan istrinya. Tahu nggak namanya siapa? Siapa dia? Kiki Saputri. Iya, kan sekarang istri jadi mantan pacar. Jawaban aman aja. Dia udah gak sepolos itu, guys. Enggak, tapi si Umi ini kepo banget nih. Malam-malam tidur berantem nanti nih. enggak lah. Siapa tuh mantan pacar Hairi katanya? Aku jarang pacaran sih, Yang. Iya, tapi kan ada kan. Berapa kali pacaran sebelum mamaku? Yang kapan nih? Ya semuanya. Sombong banget lo. Total. Berapa mantan? Gue di count. 2 orang doang sih kayaknya. Serius Yang ya? SMA 1. Iya. Yang kuliah 1. Yang kerja 1. 3. Enggak, kan nggak pacaran. Kamu yang mana nggak pacaran? Yang mana? Kamu pakai doang dia? Nggak jadi dulu cium tangan gua, nggak bersih banget.
Sih? Gak jelas. Jangan mengalihkan pembicaraan. Itu kan gebetan doang, nggak jadi pacaran. Pacaran ya? Enggak ya. Yang tiga itu pacaran Yang tiga ya pacaran, tapi yang SMA tuh nggak tahu siapa tuh orangnya. Udah hilang kali itu. Oh, terkenal di Kaskus. Oh, emang iya ya? Oh iya, aku yang ngasih tahu kamu ya. Kasih tahu di beritanya nih. Iya, hilang di Gurun Sahara. Oh anjir, krik banget loh kan gua. Aku nyesek. Udah 2 aja yang pas kuliah sama pas itu. Loh, yang SMA kan yang berkesan banget itu buat kamu. Enggak. Cinta pertama kamu. Enggak, bukan cinta pertama Nah, katanya aku. lagunya Sherina, kau cinta pertama dan terakhir. Kayak kamu nggak aja denger tuh mulu. Apaan aku? Apaan kamu bilang waktu itu aku dengerin lagu itu juga. Apaan sih? Oh, kebayang langsung. Enggak, itu aku nggak tahu tuh udah dikubur dalam-dalam deh itu. Kenapa sih kok setrauma itu emang dia bikin Nggak kesalahan setrauma, apa waktu itu? Dia gak kelas aku loh itu di SMP. Emang gak kelas kamu ya? Ya udah, Sosok gak tahu. bodo amat. Itu satu, terus yang itu putus berapa lama pacaran? Yang pertama yang SMA. Gak tau aku berapa lama pacaran. Putusnya karena apa? Dia mutusin. Gara-gara? Aku gendut kali. Terus aku gampang dibodoh-bodohin kali waktu itu. Namanya orang bucin kan gampang bodoh-bodohin kan. Kamu dimanfaatin doang. Iya, kita berantem kok. Apa kita putus saya lama-lama. Ya udah putus saya, cabut lu sana. Anjay, keren banget gue. Serius ah? Ya Gak serius. Bercandain. Ya udah nggak usah bercanda, serius. Kita tema serius hari ini. Ya udah kayak gitu, pas dibilang. Alasannya apa kan orang putusnya pasti ada alasan. Ya nggak tahu karena waktu itu berantem apa ya waktu itu ya. Dia pergi sama cowok lain. Ya dia pasti. Terus satu lagi terus tiba-tiba pas aku marah dia bilang ya udah kita putus aja kan keseringan digituin. Iya. Terus aku bilang ya udah putus ya udah setelah kamu putus habis itu aku kuliah ke Bandung kan ya udah aku lupain aja semuanya. Di situ momennya kamu akhirnya Karena aku mikirnya ini kan kayak ya udahlah gue udah cabut ke Bandung juga gue udah dari SMA ke kuliah tuh putusnya itu. Ah. Pas di kuliah kamu diet tuh. nggak diet ya tahun kedua deh kalau nggak salah. Iya, tahu kan diet kan dari Iya. 98 kilo. Ya Jadi berapa? 72. Nih 98 kilo waktu dia kayak gini waktu SMA nih. Aduh malu. Nah, fotonya. Terus dia karena patah hati karena cewek. Nggak, itu nggak pernah patah hati mau diet itu. Beneran yang mau diet aja. Beneran. Kamu tau nggak aku waktu umroh doa aku apa? Apa? Waktu aku umroh pertama kali itu Tahun kan berapa? tahun 2010. Kelas berapa? Kelas kuliah dong, semester 1. Oh, kuliah. Nah, waktu itu kan aku umroh pertama kali tuh. Pas lagi ngiterin Ka'bah kata orang kan kalau umroh doa aja apa yang lo mau. Doa aku salah satu, ya Allah terukur skala badan hamba ya Allah. Salah satu doa. Oh jadi waktu umroh pertama kali itu masih gemuk banget. Ini dia fotonya. Iya. Nah, itu dia. Terus itu nggak tahu tiba-tiba ada motivasi Nah aja. sekarang pas dia diet abis-abisan untuk memikat wanita-wanita Bandung saat itu. Nggak tahu nggak Ini ada. dia, fotonya 70 kilo. Berarti 3 kali pacaran. Iya mungkin Yang paling membekas yang bikin susah move on sama yang mana? nggak ada sih. Seriusan nggak ada. Kamu kok gitu sih? Kamu nggak pakai perasaan dong. Apa? Kalau kamu Ya menurut aku kalau udah putus ya udah putus aja apalagi yang mau dibalikin. bukan dibalikin, maksudnya kayak Ya maksudnya apalagi susah ya. move on gitu ya kayak aduh, kenangannya banyak. Ya aku sih bukannya gimana ya. Menurut aku kalau mengingat-ingat hal itu dan nggak pasti ya udah ngapain harus kita bertahan di itu aja, move on aja terus. Berarti nggak ada mantan yang bikin kamu Nggak. nangis seminggu gitu? Enggak. Nangis sehari? Ada Yang mana? yang mana? Anjing gue kayak sok cool banget ya. Yang mana? 1, kedua, ketiga? Lupa yang. Eh. Seriusan, lupa. Kalau yang kedua di kampus diputusinnya karena apa? Aduh jangan. Jangan. Ini menjebak nih. Bukan aku, Umi yang jebak tadi. Udah Mi. Kalau mau DM gua aja Mi. Beneran dia. Jadi X
cuman komentar. Iya, lo kerjanya cuman Oh, komentar. komentar. Tapi keren itu kan kalau dibikinin kayak akun-akun gosip gitu ya nggak sih? Iya, cuman Nah, komentar. cuman komentar doang kan. Bener masalah ya. Tugas dia komen. Iya. Akhir-akhir ini banyak public figure yang mendapatkan ujian hidup seperti perselingkuhan. Heeh. Bagaimana Mbak Kiki dan suami menanggapinya dan apa saja antisipasi untuk terhindar dari akan perilaku menyimpang atau perselingkuhan tersebut? Wah. Berat sekali nih, cuma Berat komentar sekali. ya. Iya. Kayaknya akun gosip deh ini yang. Buat direkam nanti. Ya, buat besok kasih tayang tuh kita ya. Iya. Terkuak gitu. Pakai suara Google. Ini alasan Kiki dan Itu suami. kami. Agar terhindar dari perselingkuhan. Ya, kalau aku sih percaya satu yang kedua itu aja sih, saling terbuka aja sih. Aku udah terbuka banget sama kamu. Wah, aku juga. Ya, apa kita sama-sama buka aja nih ya? Kebetulan ini udah malam juga. Oh. Mau kemana sih arahnya? Nggak, saling itu aja sih, saling terbuka aja sih. Even pun ada sesuatu hal jangan disembunyiin aja sih. Maksudnya gini, kalau boleh diperjelas, apapun yang kalian rasain kepada pasangan tuh jangan ditumpuk. Iya. Jangan dipendem-pendem. Kekecewaan, kecurigaan. Kayak misalnya ngerasa, kok dia gitu ya? Iya. Terus itu, udah. Misalnya kayak, kok misalnya gini, gue gak suka deh dia makan duluan ninggalin gue, misalnya kayak gitu. Terus tapi gak diomongin, dipendem. Someday, tiba-tiba, kok kamu ngakuin aku kok kamu kayak giniin aku sih? Kan kamu kayak giniin aku duluan. Nah itu tuh jadi sesuatu yang gak bagus di rumah tangga. Saling gitu. introspeksi diri aja sebenarnya sih. Kalau misalkan mau bilang gak suka, ya bilang gak suka aja gitu. Tapi Terbuka, terus melakukan introspeksi. Iya. Iya, ngantuk ya? Enggak, maksudnya ya saling itu aja, introspeksi. Misalnya ada pasangan bilang gak suka, ya udah kita harus tahu diri juga lah. Kenapa dia nggak suka? Kita terima, kita gini loh, kita harusnya bersyukur. Kalau ini juga mungkin ya, aku tuh ngerasa gini, kalau ada pasangan yang mau berusaha jujur sama pasangannya tentang apapun perasaannya, kecewa, bete, gak suka, let's say jijik misalnya ya, kayak kamu jangan gitu, kita tuh jangan tersinggung, tapi harusnya justru bersyukur. Masih mending dia terbukanya sama kita. Iya, kalau orang terbukanya sama cowok lain, waduh, atau terbukanya sama cewek lain. An, denger An. Itu. Ya itu, mendingan langsung ke pasangan aja. Karena kan kalau kata orang, kalau misalkan seseorang curhat ke lawan jenisnya dia, di situ kan terkadang tuh ada kesempatan. Yes. Entah dia tiba-tiba merasa nyaman atau dia apa. Itulah yang menurut gue sih salah satu pintunya ya di situ gitu loh. Dan gini loh, ternyata tuh yang dibutuhkan tuh nggak cuma komunikasi yang baik, tapi pemahaman yang baik. Iya. Jadi kalau misalnya nih kayak baik tadi, kalau aku sama Hairi tuh terbiasa untuk kita mengungkapkan sampai hal-hal yang mungkin menurut pasangan lain tuh tabu. Kayak mungkin di itu sebelumnya kayak aku nanya soal selangkangan, aku hitam enggak menurut kamu itu kan ada istri-istri yang aduh malu nggak sih nanyain, akhirnya diem. Suaminya pun misalnya ngerasa kayak, duh kayaknya kamu harus bersihin deh gitu misalnya. Tapi suami tuh nggak enak buat ngomong. Akhirnya apa? Dipendam terus akhirnya dia pengen nyoba cewek lain. Misalnya gitu ya contohnya, kok yang ini nggak kayak istri gue ya kayak gitu. Misalnya atau sesimpel gaya atau pakaian dinas. Nah misalnya sebenarnya ceweknya tuh kayak gue pengen istri gue pakai baju Sailor Moon. Karena kan gitu kan. Rata-rata kan ya nggak tahu ya aku atau cowok lain kan cowok tuh rata-rata suka yang memendam ya. Mungkin kamu dia doang deh kayaknya. Salah kan. Karena kan itu kan mungkin cowok tuh lebih berpikir buat menjaga perasaan istrinya dia. Itu mungkin yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah justru biasanya di luar sana yang banyak cewek-cewek. Nah makanya itu kenapa kayak cowok itu mungkin takut nyakitin hati istrinya dia lebih baik ya udah memendam aja, gue memendam. Padahal itu nggak lebih baik dikasih tahu. Makanya kalau dilihat tuh, kalau pikir-pikir kalau orang naik kayak wahana roller coaster tuh kenapa suara cewek lebih kenceng? Kalau cowok tuh jatuhnya lebih gitu karena dia kebiasaan memendam perasaannya dia. Kalau cewek kan
Iya. Baru kita omongin tadi siang ya, nih. Oh itu ilmunya tadi ya, bagus. Enggak, makanya tadi gara-gara nonton Mr. Bean dia. Mr. Bean diem doang. Tapi, Oh kenapa nih kayak pokoknya gitu dia loh. mau itu, misalnya kita dapat tipe pasangan yang cowoknya yang mendam, cowok yang mendam. Semoga setelah menonton video ini kalian jadi mulai, maksudnya oh ternyata nggak apa-apa ya. Aku pun kayak gitu mulainya kayak awalnya tuh misalnya gini loh, aduh tanyain nggak ya gitu. Iya. Tapi takut tersinggung deh. Tapi mendingan gue tanyain aja. Karena pada saat udah ditanyain, nggak apa-apa ya ternyata. Ternyata dia nggak marah Iya. loh gitu. Makanya ini mungkin saran aja sih buat wanita-wanita ya. Jangan malu sih tanya ke suaminya. Karena kan suami itu lebih suka dipancing kan dia. Buat ngomongin perasaannya dia. Tapi emang bener. Suka dipancing. Buat kamu nggak apa-apa aku tanya-tanya. Saya kan aku emang orangnya. Mungkin Iya. awalnya kamu kaget kali ya sama. Ya apa kamu nanya terus? Iya, jadi kayak dia tuh Iya. agak-agak. Kamu nggak apa-apa deh kayak gini. Nggak apa-apa. Dia tuh sampai awalnya juga. Tapi awal kita terbiasa akhirnya ngebahas apapun. Iya, bahas semua hal. Ya mungkin dan suami jangan malu-malu untuk ngungkapin perasaannya dia gitu. Apa ada momen gini. Kamu kalau kayak gitu pernah ngomong kasar sih sama aku. Kamu udah katain aku kayak apa gitu. Aku nggak bisa gitu. Nggak apa-apa aku suka. Oke lanjut, Oke, sayang lanjut. Kamu boleh cari. Ceritain perjalanan dari pacaran sampai nikah. Itu udah sering ya. Udah sering Udah ya. banyak ada dia tuh. Ini dia. Nih. Udah. Ada YouTube kita ada. Ya, ini lu jadi kalau ngambek siapa yang bujuk duluan. Nah. Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Akuin aja, Bro. Gak usah pencitraan. Nggak, tapi emang iya sih. Mungkin karena kebiasaan cowok itu kalau lagi ngambek butuh waktu buat diem kali ya. Tapi Nggak, jangan menit berat. Ini fokusnya ke kamu sama aku iya, aja. iya, emang benar rata-rata tuh lu juga nggak sih kan? Kalau misalnya lu lagi berantem pasti lu butuh waktu Nyari teman. Bukan nyari teman, kita nyari perspektif cowok aja semuanya. Beneran, maksudnya kalau lu pasti lu lagi marah pasti lu butuh, misal lu berantem sama istri lu, pasti lu buat sendiri dulu kan, entah berapa hari. Iyain lu ya buat aku. Bener. Emang bener. Tanyain bonita. Iya. Jadi panjang nih. Nanya. Makanya. Paling bonita istrinya Andi ya. Kayak tolong wanita butuh kesabarannya dia. Jangan dicecer terus, kasih waktu cowok tuh untuk diam Tapi dulu. Bang Surya sama Kak Tiara justru Bang Surya yang langsung ngajak komunikasi Kak Tiaranya, jadi artinya nggak bisa dipukul rata gitu. Iya. Ini kita makanya balik ke fokus pertanyaan kan, aku yang sering ngebujuk. Maksudnya kenapa tuh begitu gitu loh. Ya sebenarnya kalau aku lihat karena kamu nggak sabar aja sih orangnya. Kalau masalah hari itu ya hari itu kelar juga. Ya iyalah. Maksudnya Iya. kan kalau ngambek-ngambek gitu ya guys ya. Kalau ngambek-ngambek itu tuh kita kayak lah tidur juga jadi punggung-punggungan, yang harus cium-cium peluk. Jadi kayak gue kagak betah gitu. Gue tuh harus tidur tuh di pelukan dia. Jadi kayak Udah terbiasa dengan aroma ketek aku ya. iya, tapi lu agak ngerti. Sama aja kamu kalau ngambek juga balik badan juga kan. Yang ngikutin kamu lah. Iya. Bisa aja gue. Aku bujuknya gimana bujuknya? Apa? Aku bujuknya gimana kalau? Apaan lu kayak gini ya? tapi, nah ini juga masa kita lagi proses adaptasi ya guys ya. Kita apapun yang emang masih kita belajar di hubungan kita, ya kita pelajari gitu. Karena sejujurnya, kadang aku pun juga pengen dibujuk gitu. Kadang maksudnya aku juga, ya kan situasi dan kondisinya nggak selalu aku punya situasi yang stabil, emosi Iya. yang lagi tenang untuk bisa ngajak kamu ngobrol, lebih tepatnya gitu sih. Ngebujuk juga gue sih enggak ya, kayak gue lebih kayak gini, mau sampai kapan diem-dieman gitu. Enggak kayak gitu, kayak ada gengsinya guys. Nah jadi kalau misalnya kayak aku juga pengen kamu bujuk gitu loh. Iya. Kalau kamu mau dibujuknya gimana? Iya diajak ngobrol aja, kayak misalnya kamu kenapa, ya udah Ajak yang ayo ngobrol apa ngobrol. diginiin? Sayang. Iya. Selesai itu mah Selesai. gampang banget karena gue anaknya physical touch. Lakuin kayak gitu ntar ya kalau aku ngambek. Iya. Oke, janji.
Di depan hadapan penonton kita sama officialnya. Kalau kau ngambek, Ya aku mah pasti bujuk kamu. gimana cara bujuknya? Nah, Gimana cara bujuknya? sayang. Sayang apa? Sayang. Biasa nggak kayak gitu loh. Gimana biasa? Masih mau marah kayak gitu. Jadi mau nggak mau. Masih mau marah gitu. Ngomong enggak? Enggak ada, udah. Kelihatan kan Tapi- yang galak siapa? Gue pernah tuh ada momen waktu itu ala-ala cewek kan biasa kita pengen dikejar ya. Ini cewek tuh pengen dikejar. Terus gue ala-ala tuh ambil bantal sama guling. Gue ke ruang keluarga tuh di sofa, disamperin. Iya. Sebaikan deh. Iya. Terus yang lucu pas lagi nyamperin buka ke atas. Mukanya kayak anak bocah banget lagi. Nggak boleh main. Aku malu guys. Lo tau kan Bel? Kayak gini ya, ada anak bocah di depan, terus lo Merlin suruh pulang, dia nangis, terus yaudah kamu di rumah kasih permen deh, ya udah. Kamu jadi tahu nih orang-orang. Udah lanjut katanya selanjutnya. Ya gitulah namanya kehidupan rumah bertangga. Asik Berumah tangga. Bagaimana dari @sweetcandy 7837. Bagaimana perspektif kalian masing-masing tentang keluarga pasangan kalian? Terus, Tentang keluarga pasangan mengingat latar belakang keluarga kalian berbeda, padahal kadang hal itu jadi hambatan di beberapa pasangan saat ingin menikah. Oke. Jujur dari dulu prinsip aku, karena aku tahu banget nih background keluarga aku kan emang keluarga sederhana gitu ya. Jadi ada kekhawatiran dulu, ada keinsecurean nanti pasangan gue atau keluarga pasangan gue bisa nerima keluarga gue nggak ya gitu, lebih ke gitu. Cuman gue pikir gini, kan orang mah akan berbuat baik kalau kitanya baik juga. iya. Gitu kan. Walaupun keluarga gue sederhana, keluarga gue orang gak mampu, tapi kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kita ibaratnya kita juga berkelakuan baik, kita juga punya adab yang baik, kita punya niat yang baik, kita bukan orang jahat. Jadi ya percaya aja itu akan bisa dilihat gitu. Nah, bagaimana langkah awalnya? Ya pasti melalui gue dulu. Bagaimana gue sebagai seorang pasangannya Hairi, bagaimana sebagai seorang anak dan menantu. Jadi kalau misalnya emang kitanya udah baik ya, terus kayak orang tuanya Mas Hairi ini rasa oh ya udah nggak apa-apa, Hairi sama Kiki insya Allah pasti juga akan ke keluarga juga akan baik juga gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang mungkin melihat bibit-bibit bobotnya dan segala macam. Tapi salah satu yang aku syukuri adalah keluarganya suamiku sangat bisa menghargai, sangat tidak melihat status ekonomi seseorang, tapi lihat tuh attitude-nya gitu. Ya kamu gimana? Ya benar sih, kalau dari awal pun kan keluarga aku pun kan nggak pernah melihat latar belakang orang siapa gitu kan. Mau gimana lah dia gitu. Yang penting kalau papa mama aku, kalau kamu yakin, ya udah papa kan ngerestuin, mama kan ngerestuin kayak gitu. Tapi sebelum yakin itu kan harus dikenalin dulu calon pasangannya gimana, nggak asal yakin-yakin tiba-tiba sama ini yakin sama itu yakin aja. Tiba-tiba sama kucing didandanin juga yakin. Nggak, makanya kan pas sebelum nikah itu kan apa? Makanya kan waktu itu kan sebelum nikah sama Kiki kan kenalin Kiki dulu gimana ini gimana. Dan semua Mas Haid kenal sama cewek pun kamu juga kenalin pasti ke mama kenalin papa dulu. pasti. Namanya kalau feeling orang tua benar pasti benar sih kalau kayak gitu. Lu bayangin guys ya. Gue dikenalin ke orang tuanya Mas Hairi itu pas kita baru keempat kalinya ketemu. Pertama ketemu pas bulan puasa. Enggak dong. Keempat kali dong sayang. Pertama tuh pas lebaran sayang. Hah? Lebaran dulu yang waktu di Bali. Iya itu maksudnya Belum. after kita ketiga kali ketemu berdua, pertemuan keempat langsung ketemu sama keluarga Mas Hairi di Bali, dan itu kita udah status pacaran. Iya. Gue kayak Tapi kamu suka kan? Wah ya, GR aja dulu. Maksudnya kan kayak
gue belum pacaran sama anaknya tiba-tiba dengan orang tuanya ya kayak gimana gue menyikapi jadi gue sebagai apa jemputnya bagaimana gue kepedean kah atau apa nanti jadi ya ternyata memang itu salah satu apa ya culture di keluarga Mas Hairi itu bukan culture sih, aku sih yang lebih inisiatif. Aku inisiatif. Jadi sebelum aku pacaran, aku mau serius sama cewek dulu sebelum aku pacaran pasti aku bawa kenalin dulu. Gimana nih mama apa suka apa enggak kayak gitu loh. Tapi ada yang mama papa nggak serak nggak? Ada. Karena apa alasannya? Ya ada sesuatu hal lah. Ya nanti kalau aku sebutin orangnya nyadar lagi. Kalau dia nonton kamu ngomong apa tuh sama dia tuh? Apaan tuh? Enggak. Ya enggak ada. Maaf dong. Minta maaf kenapa? Nggak jadi. Hehe, kamu juga. Kok aku juga? Ya, siapa yang nggak jadi waktu itu? Siang. Ngantuk ya? Enggak ngantuk. Kan ada. Bukan, waktu kan udah dibawa ke mama papa nggak jadi. Lah yang waktu itu yang nganterin makanan ke rumah kamu nggak jadi? Kita makan ke rumah aku nggak jadi siapa? Sendiri tahu. Ada orang lah. Kamu minta maaf juga tuh. Udah bawa tumpeng tuh. Wah. Mana tuh? Kamu belum jawab pertanyaan ini loh, perspektif. Pas kamu tahu kalau keluarga aku tuh gitu hanya Betawian, yang kalau rame, ngeriung gitu-gitu, heboh tuh gimana? Beda banget kalau keluarga kamu yang adem ayem, sepi gitu. Ya aku nggak pernah memandang hal ke situ sih. Kalau aku memandangnya setiap hal yang aku ambil kan kita pasti ada ininya tersendiri kan. Maksudnya apa konsekuensinya lah kita bilang kayak gitu kan. Makanya aku mikir yang penting kan aku sama kamu. Iya. Kayak gitu aku masalah latar belakang keluarga kan tetap keluarga itu kan beda-beda ini kan kebiasaan kan entah kalau keluarga gue biasa adem kalau biasa keluarganya rame ya kayak gitulah. Tapi kalau jadi warna kali ya. Iya jadi warna kalau misalkan sama-sama pingin itu mau sampai kapan susah kan nyarinya jadi kan nggak akan nikah juga jadi ya. Iya maka Fe dengar yang kebanyakan milih lo. Kata Fe lagi aja. Ya ini nggak ada pertanyaan di komen YouTube. Tapi ini sering banget, nggak tahu kamu pernah baca atau enggak. Tapi kalau aku sering nemuin, bahkan mungkin kayak tim aku juga laporan gitu kayak waktu awal-awal ya. Bahkan mungkin sekarang tuh masih tapi 1-2 nggak sebanyak awal-awal kita pacaran tuh banyak banget yang suka komen gitu. Wah itu mah kalau cowoknya let's say seganteng ini gitu ya, mau sama Kiki pasti karena duitnya Kiki doang tuh. Kali itu cuma mau kondo, modal konsisten doang. Penggak mau Kiki karena artis doang. Ya, udah banyak baca-baca komen gitu. Itu gimana kamu menyikapi itu yang? Ya bodo amat lah dengan orang gitu. Yang jalin kan aku sama kamu kan kamu tahu aku gimana. Iya. Nanti kan orang akan menilai sendiri gimana hubungan aku sama kamu. Ya, sampai gitu. ada waktu itu artis yang sempat kaget. Karena dia dapat uang kaget. Ya. Kaget banget dapat uang kaget. Ketemu hostnya bikin kaget ya. Jadi kayak sempet aku aja kayak bukan itu bukan rumah aku itu mah rumah suami gitu loh. Jadi sampai dikira tuh ini tuh rumah aku. Gitu kayak dia pun nggak tahu mungkin dia baca berita atau apa kan dia rasanya nah itu. Kamu berarti bodo amat sama hal itu? Ya, aku bodo amat hal itu. Aku tahu kamu. Yang penting kamu tahu aku tahu kamu yang jalin hubungan aku sama kamu kan bukan orang lain kan. Di persetan dengan komentar. Iya, persetan dengan komentar lah, Makanya kalau pikir-pikir dengerin omongan kayak gitu mau sampai kapan? Pusing sendiri mah. Oke. Nih dari @Saifullah Esnur. Sepenting apa hubungan Kalau dengar Saiful aku lihat video yang ramai di Twitter. Aku punya Saiful. Aku punya Saiful. Iya. Tadi Persik ya. Saifullah Esnur, sepenting apa hubungan seks dalam keharmonisan rumah tangga? Penting banget. Kenapa Bapak Andi Arasyid bertanya seperti itu? Lagi pusing ya, An? Kok tadi An jawab Iya, penting banget gitu. Ya penting lah. Kan belum tentu istri lu merasa itu penting.
Aduh. Coba diomongin lagi An, komunikasiin lagi. Iya. Sepenting apa? Lu nggak pernah tanya sama Saipul sih kayak kita ya. Kita kan tanya Saipul. Coba yang aku pengen dari kamu yang Penting sih sebenarnya. sepenting apa? Ya penting. Penting banget sebenarnya. Iya, sepenting apa? Maksudnya kayak kalau kita nggak makan kita sakit gitu. Nah, kayak itu kan sepenting itu makan gitu. Aku sih merasakan gini ya, mungkin aku nggak tahu ke sugesti atau enggak gitu ya. Aku waktu itu pernah baca artikel kalau cowok itu kalau nggak mengeluarkan let's say, sperma dia itu dalam seminggu minimal 2 kali, aku nggak tahu deh, korek lagi kalau salah ya. Korek lagi. Ya, periksa lagi lah kalau misalnya salah. Ah, berobat. Ya, lucu lu kayaknya. Minta maaf. Maaf sayang. Iya. Nggak, jadi pasti kayak Pusing. bukan pusing, bad mood jadinya. Uring-uringan. Oring-oringan, bad mood, oring-oringan. Bener nggak sih, An? Bener banget. Bener kan? Makanya kan Kerja jadi nggak bener, ya kan? Nggak fokus. nggak fokus. Iya. Makanya kan kalau kata orang di saat pria udah kayak gitu kan, makanya dia lebih rileks tidur gitu loh. Jadi kan apa yang di kepala dia tuh kayak ya udahlah rilis aja gitu loh. Kayak gitu nggak itu. Potongannya lu kasih ke istri lu An. Makanya sebenarnya ya mungkin kalau seminggu mungkin bagi cowok tuh bisa 2 kali ya, itulah minimal. Aku pernah Kalau nggak 1 kali Aku aja. pernah minta 4 kali, kamu nggak apa-apa waktu itu. Sebenarnya bukan karena baru nikah tau. Kasih tau An. Karena- Kasih tau yang. iya. Salah kasih tau An. Kasih tau An. Karena ini aja lagi mood aja satu, terus kedua apalagi kalau lo habis olahraga tuh, waduh hormonnya lagi naik-naik banget tuh. Gila, parah. Berarti penting. Ya, penting. Karena kan pasti cowok itu di saat udah selesai kayak gitu kan pasti, kalau cewek mungkin kalau kata kamu seger jadinya ya. Iya. Kalau cowok tuh melepas jadinya, rilis jadinya. Iya. Lebih relax, ya stress release. Duh kalau habis itu langsung tidur. Gue Pasti seger lah. banget tuh gue. Iya. Dia main di Candy Crush, gue malah tidur, nggak sadar. Habis mau syuting udah jam 2 malam kan nggak mungkin. Gue udah siap buat kerja kayaknya tuh. Ya penting lah pasti. Penting ya berarti ya. Jadi Nah, kita kalau satu frekuensi. iya, kalau kata orang kan di pernikahan itu komunikasi dan seks itu hal yang terpenting. Ya penting. Ah. Ya sama lah pokok. Udah, gue mau usah tanyain lah. Gue mah kan doyan. Ini yuk sayang yuk. Nggak salah juga ya. Oke, syuting dulu. Ritual sebelum tidur paling disukai cosplay pakaian apa? Indri Junaidi 9204. Ini dalam arti konteks apa nih? Cosplay apa ritual sebelum tidur nih? Kalau ritual sebelum tidur yang gue lakuin tuh sama Kiki gini nih. Iya. Tuh gue biasanya pasti gue ketiduran. Kalau dia nemplok di ketek gue. Sama-sama. Iya, dia nemplok ketek gue kan kayak gini nih. Tuh gini. Gitu. Nggak, tapi itu emangnya gue kebiasaan gue tidur sama Kiki gitu. Dia nemplok ke sini, gue megangin rambut dia. Betul. Kalau cosplay apa yang? Kalau cosplay kan pasti lagi mau. Iya, kok cosplay pasti mau itu. Kerja keras doang Iya, sih, mau gitu ya. iya, tengah Kan malam. gue yang kerja, dia yang keras. Itu sudah. Iya. Ritual kita kan Itu itu sih. Isya jamaah bareng. Iya. Doa bareng. Iya, habis itu nonton Queen of Tears. Ya udah koran. Habis itu kayak songong nih orangnya. Maki-maki Iya, maki-maki orang. Itu. Lanjut. Dari Rofiko banyakin sama Khairi. Seru. Iya ini kita banyakin ya. Dari Deviria Susanti. Perempuan banyak muda. Nggak tahu lagi. Kalau ada yang pelit solusinya gimana? Maksudnya? Lah, omongin. Iya. Omongin aja. Omongin aja langsung. Kalau kita omongin langsung ya. Iya. Misalnya kayak apa? Kayak gue nih yang ada, tapi kadang-kadang kita jarang minta sih ya. Iya. Kalau ada yang apa tadi? Ada yang Kalau pelit. pelit solusinya gimana? Ya maksudnya Iya, mungkin mungkin Kiki minta ke gua atau gua minta ke Kiki gitu. Terus nggak dikasih kali Nggak dikasih gitu. gitu kali ya. Kayaknya nggak relate sama Iya. agak kurang relate sama kita ya. Kalau kita biasanya tanpa diminta kita dikasih, alhamdulillah.
Biasanya kalau kayak Ehoy gitu ya, ceweknya kode-kode. Screenshot sepatu dipasang di story. Jadi yang ini nih Ehoy nih. Ya. Ini sepatu yang dibeliin. Nah. Gue bilang, sepatu baru tuh dibeliin Ehoy tuh. Ya waktu itu tiap jalan 1 minggu pakai itu terus. Iya, patut Ehoy gaji cepet habis. Iya, tapi maksudnya kan pelit itu apa ya, lebih ke ini sih, mungkin kalau di kita nggak ada pelit-pelit, tapi gimana ya, bukan pelit tapi kebutuhan yang, maksudnya gini, gue ngerasa itu harus dikeluarkan. Menurut Hairi misalnya kayak, emang itu harus kita kasih ya? Kayak gitu-gitu loh. Yeah. Maksudnya itu lebih bukan tips sih ya. Apa sih? Makanya nggak relate sama kalian iya tuh. sih. Iya. Jadi bukan. Oh, aku tahu kayak misal ngasih barang ke orang, tuh ngasih kita ngirim itu. Iya. Terus aku ngirim, emang harus dikasih ya kayak Iya, gitu, lebih kayak gitu gitu. loh. Jadi bukan soal pelit, tapi kebiasaan yang ada di gue, mungkin nggak ada di Mas Heri. Sama kebalikannya juga, yang ada di Mas Heri, mungkin gue belum pernah ngasihnya, kayak gue nanya dulu. Oh, harus ya? Kayak gitu, misalnya kayak gitu. Mas Heri juga ada, itu kayak gitu ya? Gitu, tapi nggak ada untuk pelit sih, alhamdulillah kayak misalnya. Tapi aku juga jarang minta, gitu ya, kayak misalnya kayak tas gitu, tiba-tiba jangan aku beli tas, emang nggak ada niat untuk minta dibeliin atau apa gitu, paling minta temenin aja, terus nanti juga yaudah misalnya beli 3 ya, kan dibeliin 2 lumayan gitu kan. Gitu, jadi ya alhamdulillah gitu. Contoh kayak lebaran misalnya, di keluarga dia tuh nggak ada budaya kasih uang ke ponakan. Karena sebetulnya udah pada sukses. Beda banget. Itu ya itu pasti. Nah kalau di gue kan budaya lebaran itu ya buset ya, jangan ponakan, tetangga pada ngumpul. Ya kan, tidak tahu muda. Nah, jadi akhirnya jadi belajar. Oh, itu tuh kalau lebaran tuh kayak gini ya. Jadi pas tahun ke depan itu ya, jadi dia juga ikut nukerin uang, dia juga ngasih ke adik-adik gitu. Karena di keluarga dia tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ibu kata mah duitnya aman banget duit gue kalau di keluarga dia. Terus kayak misalnya kemarin tuh kayak nyawer acara keluarga. Ada nyanyi dangdutan. Kalau kayak di keluarga gue kan udah pada nyiapin tuh, ayah nyiapin gocengan gitu kan. Nah, dia tuh yang kayak, oh kayak gitu ya gitu. Jadi ya, tapi itu bukan pelit sih sebenarnya ya. Iya. Lebih ke kebiasaan sih. Dan budaya berbeda gitu. Tapi karena waktu itu pernah yang waktu aku acara lepas bujang itu kan kamu. Iya. Yang acaranya itu cuma nyanyi doang gitu kan, kayak nyanyi lama lah, lagu gereja tua lah, atau lagu apa lagi sih, lagu-lagu lama yang kayak lagu Betania Sonata lah, mama nyanyi lagu cuma diam doang. Akhirnya Kiki datang nyanyi dangdutan, terus Kiki langsung nyawer gitu. Akhirnya yang lain-lain tuh yang dari lagunya Betania Sonata lagi jadi lagu dangdut semua, pada joget ya, pada nyawer semua. Ada yang mau nyawer nih, kata gitu kan. Nah, papa mertua nyawer. Ada tuh keluar tuh duitnya ya kan. Nggak biasa. Iya, nggak kebiasa soalnya. Nggak ada. Iya. Dan itu nggak pernah acara sekeluarga tiba-tiba dangdutan, biasanya lagu Minang. Sama lagu-lagu tua tuh yang tadi tuh. Itu sampai ada nyanyi lagu, apa yang pada sepupu-sepupu muda jadi pada nyanyi kayak gitu. Iya. Terus sih. Kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Iya. Kayak ya, jadi kalau bukan pelit tapi nggak apa-apa, ini maksudnya bisa, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat ya mungkin kalau saran pasangan. dari kita berdua ya, kalau misalkan ada pasangan yang pelit ya mendingan diomongin aja sih, lebih ke komunikasi sih sebenarnya. Alasan dia nggak mau ngasih itu apa? Iya kan, ada kan kalau kita kan kayak split bill gitu, maksudnya mungkin ya. Gitu loh. Mungkin kayak misalnya dia mah nggak mau bayarin gua makan seblak doang, apa nanti ditagih gitu loh kan, sekarang lagi ngetren. Yang kayak misalnya tapi ini konteks pernikahan apa pacaran? Ya sama aja mungkin. Ya mungkin ada yang harus cowoknya terus yang bayarin. Iya, mungkin kalau buat pacaran, kalau split bill ya coba tanya dulu aja lah, coba dilihat dulu emang kenapa dia mau split bill. Kalau bagi gue ya, maksudnya karena kan ada sebagian orang tuh yang nggak mau dibayarin, ada yang mau dibayarin
mungkin kayak gitu. Aku mikir kayak gitu. Oh iya. Ya karena kan nggak semua orang tuh kayak gitu kan. Komunikasi sebenarnya. Komunikasi sih sebenarnya. Kalau suami istri mungkin kalau ditanya pelit nggak pelit, mending coba ini komunikasi juga ya, alasan misalkan dia nggak mau ngasih itu apa sebenarnya. Karena kan mungkin ada orang sebagian tuh saving money tapi pasangannya nggak tahu buat dia ke depan atau apa gitu loh. Mungkin lebih ke situ sih kalau aku berpikirnya. Tapi kalau dikomunikasiin emang dia bocahnya pelit misalnya gitu tinggalin aja ngapain. soalnya waktu gue pacaran sama saya itu juga kayak gue tipikal yang apa-apa dari dulu mandiri banget sama uang gitu ya kan. Maksudnya udah gue beli gue bayarin tim. Jadi terbiasa emang makan pun bayar sendiri. Jadi pada saat ketemu sama dia tuh kita sampai rebut-rebutan buat apa aku aja kayak gitu. Sebenarnya dia punya tradisi yang cowok tuh harus bayarin cewek gitu. Dia punya kayak sebenarnya buat gue gak apa-apa kok gantian, aku lagi ada rezeki. Aku juga happy kalau aku bisa bayarin kamu gitu, kasih kebahagiaan ini buat kamu. Atau kalau aku pengen ngajak kamu makan kesini, yaudah aku yang bayar karena aku yang ngajak kamu. Bisa kayak gitu, dia tuh gak apa-apa banget. Tapi memang kalau kalian perempuan punya prinsip gue maunya dibayarin, dinafkahin, ya nggak apa-apa juga. Tinggal cari ya cowok yang mau nafkahin. Ya, gitu. Benar-benar tuh benar. Iya kan, gitu. Kamu ada lagi nggak? Ada nih yang dari pertanyaan terakhir ya guys ya. Dari Isna ini Maulida. Yang terakhir, Isna ini Maulida 3249. Hal berbeda apa dari kalian yang kalian temukan pas setelah menikah? Yang menurut masing-masing itu kayak beda banget nih dari pacaran, entah sikap atau gaya hidup atau apapun itu. Apa yang pas PDKT begini, pas kawin itu begini. Mungkin kalau waktu pacaran karena kita nggak kumpul kebo ya. Astagfirullahaladzim. Nggak, jadi kan jadi belum ketahuan nih. Kalau aku sih lebih kayak cerewet ya kamu sama galaknya kamu. Kita timnya sudah tahu. Tahu kan semuanya kan? Karena kan namanya gue pacaran ya gue ada kesibukan, nggak tinggal serumah, dia ada kesibukan, baru ketemu mungkin sempet-sempetin pas malam, bis itu makan pulang, doang, kan? kayak ngomong kamu gimana, aku gimana, pas kawin, udah pas kawin kamu nih gimana, tapi kan kamu kalau ngomong kan cepet banget. Kamu gimana, Bu? Oh, mungkin di sini kalau cinta dong. Iya. Ya mungkin. Stop. Satu itu, yang kedua dia kalau berak nggak nutup pintu. Gue kadang-kadang suka tuh pas gue bangun tidur, namanya bangun tidur kan pasti mata kayak sepet banget kayak nyawa masih belum kekumpul kan. Kalau cowok kamu pasti kebelet kencing ya. Pas gue lagi tiba-tiba masuk pintu, dia lagi nongkrong ya. Kenapa yang? Kamu di bawah aja, aku di sini. Gak tau, gue tuh kan lebih tenang aja. Kamu mau tanya sama asisten aku yang sama Ai sama Bella. Di lapor Pak pun lagi syuting gitu. Aku lebih nyaman untuk nggak dikunci itu kamar mandi. Tapi mereka harus jagain di depan. Gitu. Jadi kayak setenang aja, nggak tahu kenapa ya kalau. Ya itu ya, Dan lebih konyol lagi karena dia nggak kunci pintu ya. Jadi gue nge-gym nih. Posisi kamar mandi itu di belakang ini tempat gym, ini pintu, sini kamar mandi gitu kan. Kalau di belakang lah gitu. Di belakang lah. Terus dia bilang, aku kencing dulu ya sayang ya. Kalau misalnya di pintu masuk, ini berarti pintu toiletnya gitu loh. Iya. Nah, itu buat nge-gym gitu. Iya. Terus aku kencing dulu ya sayang ya, aku toilet dulu, gue kencing dulu. Oh ya udah, gue lagi tiduran di matras kan, lagi sit up kayak gini kan. Terus tiba-tiba pas gue lagi sit up, tutup kayak pintu ya. Gue sampai bengong dulu gitu. Kamu ngapain yang lagi berak ya nggak? Emang beda banget sih. Kalau dia barbar banget, kalau gue berak gue gimana cara biar cool gitu kan? Soalnya waktu itu lagi di minum obat diet soalnya. Oh iya. Iya, jadi kalau obat diet tuh bisa bikin minyak lemak itu tuh keluar, itu udah bubuk kayak kedengeran tuh kencang banget. Ditambah abis olahraga tuh pasti metabolisme kita kan bagus tuh. Pasti gue kalau misalnya lagi di tengah-tengah olahraga
pasti aja pengen BAB gitu. Jadi emang nggak tahu aja, gue seneng aja kalau denger responnya kayak apaan tuh. Bisa aja. Tapi kamu kenapa nggak panggil aku yang tutup pintu, aku mau berak misalnya? Enggak, emang gue sengaja aja. Dan, terus yang lucu tuh kalau dia, gue ngomongnya barbar banget ya. Kalau dia kan malu ya, waktu kalau ya buat dia tuh buat buang air besar ya sesuatu yang private mungkin ya buat gue. Dan gue pun gini, kalau gue berak ada orang tego naik lagi ke atas. Gak bisa keluar. Jadi gue kayak butuh ketenangan, diem, kayak nge-scroll akhirnya pas udah terus tiba-tiba pas ada dia gue langsung kayak diem, anjing gue belum kelar lagi. Tapi gue tuh kayak udahlah, saya gue kayak pengen tidur nih, buru-buru mau sikat gigi gitu kan. Terus dia tapi dalam keadaan lagi BAB. Terus kayak jangan dikunci, aku mau sikat gigi, gue bilang gitu kan. Ya aku mau BAB, udah berak aja sih gitu. Pas gue masuk, dia gue sikat gigi, terus dia kayak yang tadi aku nggak bisa keluar, ada kamu sikat gigi. Pernah juga kayak gitu kan. Tainya risih. Gue mandi dia di itu kan, ya udah sih, kan aku nggak lihat kamu juga, aku nggak liatin kamu, itu kan aku lihat kamu. Maka gue lebih mungkin tanya gini kali ya, ya ada orang. Balik lagi. makanya kalau gue lagi buang air besar gue lebih baik kayak di kamar mandi mana gitu, gue diem sendirian. Pas udah kelar ya udah lega daripada tiba-tiba di pertengahan lagi BAB orang masuk tuh kayak fuck banget. Terus dia ada ke kamar mandi tamu atau kamar mandi kamar anak kayak gitu. Oke, kalau aku ya, aku tuh yang beda banget kamu. Tapi ini sebenarnya bukan dari aku dari pacar juga udah tahu sih, cuman aku pikir pas udah nikah mah bakalan bisa kali gitu. Aku tuh kadang suka gregetan, kamu tuh nggak touchy orangnya. Iya, enggak. Kalau gue tuh kadang ketawa suka mukul, suka kayak gitu karena gue yang physical touch kan. Nah kalau dia tuh kan enggak, jadi gue kadang suka gregetan sendiri. Soalnya karena dia memang orangnya nggak touchy gitu, bukan orang yang. Jadi kadang-kadang kan misalnya gue lagi, misalnya nih. Tidur kan kita punya ritual ya itu ya, cium pipi gitu. Terus dia main HP. Gue tidur dulu gitu. Dia kurang peka, kayak sekarang lu cium gue nih. Gitu. Perasaan lu doang. Tapi kan gue udah sering ingetin kayak. Jadi emang gitu, emang orangnya gitu sih. Jadi gue akhirnya gue terima nasib gue untuk selalu ngingetin dia aja. Ya udah jadi kayak yang kamu cium dulu nih. Iya, tapi mau gitu, tapi ya emang gak touchy aja, soalnya waktu pacaran aja. Waktu pacaran ya? PDKT. Gue tuh udah pergi ya, udah 3 kali pergi ya. Ini orang suka gak sih sama gue? Nyetir lagi gini. Tangan nyetir gini. Atau kadang megang persneling. Oh enggak gini, satu yang kiri gini. Satunya gini. Enggak gitu. Enggak, gayanya biar cool. Gimana coba? Okay. Oh iya. Kalau nggak tangan kiri yang pegang setir, tangan ini ke sini. Nah, tangan kiri ini, tangan kanan di sini kayak gitu. Ya biasalah jaim sok cool. Ngapain nih gue sok jaim gitu. Kalau dia suka apa kayak pegang tangan gue atau apa gitu kan. Ini enggak gitu kayak. Tapi dia ngajak gue pergi mulu. Tapi kok kan di mobil berdua kan tuh kan kayak harusnya setan kumpul situ ya. Kok ini enggak gitu kok. Kata gue udah gregetan banget gue gitu kayak. Tapi gue harus jaga diri, jangan kelihatan murah di awal gitu kan. Tapi akhirnya gue juga kan. Karena ada momen gue gini. Macanya ya. Gue meyakinkan dia sebenarnya suka sama gue apa enggak sih, atau dia cuma nyari teman hangout, teman kesepian gitu. Tapi kalau ngobrol juga nyambung, chat juga jalan terus, kayak perhatian kalau di chat, suka kirim emoji unyu, tapi setiap kali ketemu gak ada sentuhan gitu loh. Kayak aku pengen disentuh banget. Akhirnya ada satu cara waktu itu gue bilang gini sama dia. Pas dari trip pulang, Hairi, kamu kan baik banget ya sama aku ya. Udah ngajak aku makan, nonton, jemput aku. Nah aku tuh gak tahu bilang terima kasih ke kamu itu tuh gimana. Kayak gitu kan. Soalnya kalau aku cuma bilang terima kasih tuh kayaknya biasa banget. Kalau aku cium kamu boleh gak? Itu caranya ya. Setelah ini akan ditiru. Itu caranya ya. Emang itu barbar hoy. Gue udah lakuin se-smooth mungkin loh.
Karena yang gue pikirin. Aku saat cium tangan kamu. Iya. Kok langsung cium? Iya. Terus yang konyolnya lagi, udah konyolnya diciumnya tuh pakai bibir, bukan pakai hidung di sini. Terus akhirnya kan dengan kayak kalau gitu kan ya udah gitu. Berarti boleh. Kan satu gue ciumnya gue gak bakal cium yang biasa tuh kata gue tuh. Gue akan bikin dia cium yang kepikiran gitu ya. Kalau cium biasa kan kayak cuma cium gini kan misalkan ya cium gini. Kayak gitu kan biasa ya kan kayak cium bude-bude jatuhnya kan. Gitu kan. Kalau gue cium gini. Agak ada basahnya dikit. Gimana, betul gak kepikiran? Iya sih, tapi jujur di satu sisi tuh aku juga kepikiran kamu waktu itu konten kamu cium-cium cowok ganteng. Jadi gue kayak mikir, oh mungkin gue spesial gitu ya. Iya. Cowok ganteng itu gitu. Iya. Enggak, bukan ini kayak, oh mungkin cara terima kasihnya kayak gitu. Yang lucu lagi, pas besok kan berarti satu gitu doang tuh. Pas besoknya lagi dia nganter gue pergi lagi, nganter gue pulang. Kan gue kayak anjir masa gue lagi sih harusnya lu dong bales ya kan. Ya udah ya pamit. Kalau salim kan emang salim gitu ya. Ya udah ya. Pas gue udah salim gitu kayak gini, mau cium lagi enggak? Ketagihan bang. Tapi yang lucunya, nah biar aku lanjutin. Tapi yang lucu gini. Ini mama papa nonton loh ini. Enggak itu nggak usah. Iya nggak malah biarin lah. Habis itu ya udah sini cium. Habis itu gue ciuman, tok, udah cium gitu kan. Dikira gue nggak mata-matiin di Twitter. Pas gue buka di Twitter pakai emoticon kayak low. Guys, jadi dia ternyata memantau aku. Pas gue lihat baru juga dia nyampe rumah, nginjek rumah langsung update Twitter. Nggak waktu 2 menit doang. Gue sambil nyetir gue liat kena nih orang nih. Gitu kan, kalau kalian pengen kepo lagi yang lain-lain, jangan lupa komen ya. Karena kita ya apa adanya kita kayak gini ya sayang ya. Yang baiknya silakan diambil, yang jeleknya silakan dibuang. Kita juga masih proses belajar, proses adaptasi. Kalau kalian punya saran buat rumah tangga kita supaya lebih baik, ke depannya boleh komen. Pertanyaan-pertanyaan kekepoan kalian, mungkin wartawan pada mau ngumpul di situ ya. Jadi nggak usah capek-capek nungguin aku pulang lapor pak. Ini udah tahu ya, ini udah panggil kita berdua. Makasih ya udah nonton, semoga kalian terhibur, banyak ambil hikmahnya, buang jeleknya. Dari kami berdua pasangan Kaki, Khairi dan Kiki.